Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Garut, Jawa Barat, Ibu Neneng Dewi NS. Wow, kisah-kisah dari Ibu Neneng selalu seru ya untuk disimak ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung masuk saja ke dalam kisahnya. Bodoh horor on! Rambut palsu dari mayat Cici. Pagi itu, di sebuah pemukiman penduduk yang cukup padat, terlihat para warganya mulai disibukkan dengan aktivitas masing-masing. Begitu juga dengan Selin dan Nindi yang sedang menikmati secangkir coklat hangat dan cireng isi yang masih hangat terhidang di atas meja. Ya, pagi ini Selin dan Nindi baru saja sampai di sebuah desa di pinggiran kota Bandung karena besok subuh hendak merias kliennya, seorang calon pengantin yang hendak menikah. Selin sengaja mengajak Nindi untuk menemaninya agar dia tidak kesepian, apalagi tempat acaranya juga cukup jauh dari rumahnya dan mengharuskan Selin menginap selama 2 hari karena sekaligus ada acara ngunduh mantu juga. Nindi memang sedang tidak ada kegiatan dan tentu saja ia tidak menolak. Selin dan Nindi awalnya berencana untuk menginap di rumah orang tua calon mempelai perempuan sebagai salah satu fasilitas yang mereka berikan agar Selin bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik. Bu Titin, sang pemilik rumah, selain ramah juga baik. Beliau bukan hanya menyediakan penginapan gratis untuk Selin dan Nindi, tetapi juga menyuguhkan makanan yang enak-enak hingga membuat Selin merasa bersyukur mendapatkan klien sebaik beliau. Meta, anak satu-satunya Bu Titin, rencananya 2 hari lagi akan menikah dengan Aldi, kekasihnya yang sudah menjalin hubungan dengan Meta selama 1,5 tahun lamanya. Pesta pernikahan mereka juga rencananya akan digelar dengan mewah karena Aldi adalah anak satu-satunya Pak Sabto yang menjabat sebagai kepala desa di sana. Menjelang hari pernikahannya, Bu Titin sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan matang. Sebagai seorang ibu, Bu Titin ingin memberikan yang terbaik untuk sang putri. Meski dirinya seorang janda, Bu Titin masih punya banyak warisan peninggalan dari almarhum suaminya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pak Sabto. Sebagai orang yang cukup terpandang di sana, Pak Sabto sengaja ingin menggelar perhelatan mewah untuk anak dan calon menantunya itu. Pokoknya Neng Selin sama Neng Nindi tidak perlu khawatir tentang tempat tinggal selama ada di sini. Nah, agar kalian merasa nyaman, lebih baik menginapnya di rumah peninggalan kakek Meta aja ya, tawar Bu Titin. Selin pun setuju, apalagi dia juga harus membuat ronco bunga melati untuk pengantin wanita yang membutuhkan konsentrasi. Hal itu tidak bisa dilakukan jika suasananya ramai seperti sekarang karena banyaknya keluarga besar Bu Titin yang juga sibuk membantu persiapan pernikahan. Sebelumnya, Bu Titin sudah memberikan kunci rumah kakek Meta ke Selin bila ingin melihat-lihat dulu rumahnya secara langsung. Untungnya, Selin tahu di mana lokasinya. Meskipun terletak agak terisolir di pinggiran desa dan jauh dari pemukiman penduduk, justru Selin malah senang kalau posisi rumahnya agak jauh dari pemukiman penduduk agar dia dan Nindi jadi lebih leluasa untuk beraktivitas. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan lebih kurang 10 menit dengan memakai ojek, akhirnya mereka berdua pun tiba di lokasi rumah bekas peninggalan kakek Meta tersebut. Selin dan Nindi tampak kaget. Kesan pertama yang mereka berdua tangkap sebagai orang yang dikaruniai kelebihan dan bisa melihat hal-hal yang tak bisa dilihat oleh manusia biasa adalah bahwa rumah tersebut auranya begitu suram. Bahkan Nindi bulu kuduknya tak henti-hentinya meremang dan merasa keberatan kalau nanti dia dan Selin harus tinggal di sana. Selin,
Kamu yakin mau tinggal di rumah ini? Ih, suasananya aja surem, sumpek. Kayak rumah yang udah lama gak dihuni, kata Nindi seraya mengedarkan pandangan ke sekeliling rumah. Selin justru diam saja. Ia tidak langsung menyahut pertanyaan dari Nindi. Kedua mata gadis itu malah fokus tertuju pada sesosok nenek-nenek tua berpakaian serba hitam dengan rambut dicepol memakai tusuk konde yang tampak memandang dingin ke arahnya. Rupanya Nindi yang berdiri di samping Selin juga ikut melihat penampakan sosok nenek-nenek itu, tapi keduanya tidak mengeluarkan sepatah kata pun dan lebih memilih untuk pura-pura tidak melihat keberadaan sosok tersebut. Tenang Nin, kita kesini kan cuma sekedar melihat-lihat dulu. Kalau memang gak cocok ya kita nanti tinggal bilang aja ke Bu Titin, biar Bu Titin cariin lagi tempat lain, sahut Selin yang diikuti dengan anggukan kepala Nindi yang setuju dengan ucapannya. Sebenarnya, meski dilihat dari luar rumah tersebut terlihat tua, kotor, pengap, dan lembab, akan tetapi kalau dilihat dari bentuk rumahnya yang besar, seperti rumah tempo dulu dan halaman yang sangat luas, sebenarnya Nindi dan Selin suka dan tak mau berpikir dua kali untuk menempati rumah peninggalan kakek Meta itu. Suasana rumahnya yang adem, teduh, dan banyak dikelilingi pepohonan yang berjejer di sekitaran rumah dengan aneka pohon buah-buahan semakin menambah keasrian rumah tua itu. Nindi yang berjalan ketinggalan di belakang tiba-tiba memandang ke arah samping rumah. Nindi sengaja menyipitkan matanya agar ia bisa melihat dengan jelas sebuah benda berwarna putih lusuh yang muncul dari sebuah tempat berbentuk bulat tertutupi lumut. Benda berwarna putih lusuh itu awalnya tampak bergerak pelan, lalu tiba-tiba saja mulai berjalan ngesot ke arahnya. Nindi langsung mengucap istighfar saat dia tahu jika benda berwarna putih lusuh itu adalah sosok tak kasat mata. Astagfirullahaladzim, itu suster ngesot kenapa bisa nyasar ke sini? Biasanya kan suka nongol di rumah sakit atau klinik, gumam Nindi dengan tatapan heran. Bukannya merasa takut, Nindi justru kembali menyoraki sosok suster ngesot tersebut. Kamu nyasar ya? Tempat kamu teh bukan di sini. Pindah Gi, sana ke rumah sakit kek, ke klinik juga boleh, asal jangan di sini terserah, kata Nindi setengah memerintah. Akan tetapi sosok yang dia pikir adalah suster ngesot itu malah semakin mempercepat jalannya ngesot ke arah Nindi hingga membuat Nindi menjadi jengkel. Nindi langsung mengambil batu kerikil yang ada di sekitaran rumah tua tersebut. Kemudian setelah membaca basmalah, dia pun melemparkan batu itu ke arah sosok suster tersebut. Tak hanya sekali lemparan, tapi sampai 7 kali hingga sosok itu menghilang. Nah gitu dong, kalau gini kan enak, gak ada yang ngalangin pemandangan deh, kata Nindi dengan senyum terkembang seraya mengibas-ngibaskan kedua tangannya yang sempat kotor gara-gara mengambil batu kerikil. Sementara itu, Selin sudah lebih dulu masuk ke dalam rumah dan melihat-lihat isi di dalamnya. Gadis indigo yang merupakan sepupu dari Miftah tersebut merasa sangat kagum karena semua perabotan yang ada di dalam rumah tua itu bagus-bagus. Hampir semua perabotan furniture seperti dipan, lemari, meja, kursi, dan lain-lain terbuat dari kayu jati asli yang masih terawat dengan sangat baik. Semua perabotan furniture tersebut masih terlihat mengkilat dan bebas dari gigitan rayap seperti tak lekang oleh waktu. Tak habis-habisnya Selin mengagumi sang pemilik rumah sebelumnya. Aku yakin deh, dulu kakeknya si Meta ini pasti orang kaya dan terpandang pada zamannya. Ini semua barang-barangnya bagus-bagus dan bernilai seni tinggi, puji Selin seraya mengusap-ngusap sebuah lemari pakaian berukir yang terlihat antik dan menarik minatnya. Ya, harganya bisa mahal banget Sel kalau barang-barang ini sampai dilelang, timpal Nindi yang tiba-tiba sudah muncul di samping Selin. Sekarang kita lihat-lihat kamarnya yuk, ajak Selin sambil menggami tangan Nindi agar mengikuti langkahnya menuju kamar. Kedua gadis itu pun menuju kamar utama, sebuah kamar yang ukurannya 2 kali kamar biasa. Perlengkapan furniturnya juga sangat lengkap, bahkan ranjangnya saja bertingkat 2. Dan tiba-tiba mata Selin tertuju pada sebuah meja rias berukiran kuno yang terbuat dari kayu jati dan bergambar ukiran bunga yang pahatannya begitu indah. Meja rias tersebut terletak di ujung kamar. Meski kacanya sudah mulai buram, namun tidak mengurangi keindahan kaca rias tersebut. Wah,
Bagus banget meja riasnya. Tanpa malu-malu, Selin menyampaikan rasa kagumnya pada keunikan meja rias tersebut. Lalu, kedua mata indahnya mendadak terpesona pada sebuah rambut palsu yang tergantung di atas meja rias. Rambut palsu itu berwarna hitam dengan model rambut panjang hampir sepinggang, dan saat Selin menyentuhnya, tekstur rambut palsu tersebut terasa begitu halus dan lembut persis dengan rambut asli. Tanpa sadar, Selin mencium rambut palsu tersebut dan tak kenapa tiba-tiba saja aroma khas kemenyan tercium. Baunya begitu menyengat sampai menusuk hidung Selin hingga tanpa sadar Selin seperti terkena hipnotis. Bagus banget. Coba kata Selin yang tanpa ragu segera memasangkan rambut palsu tersebut ke kepalanya untuk menutupi rambut aslinya yang panjang sebahu dan dicat berwarna coklat. Bahkan Selin juga sampai mengeluarkan lipstik dari dalam tas kecilnya lalu mematut-matut dirinya di depan meja rias tersebut. Nindi yang berdiri tepat di belakang Selin dan iseng memperhatikan Selin sempat heran karena dia sama sekali tidak melihat pantulan wajah Selin di cermin meja rias itu. Meskipun kaca riasnya sudah sedikit kotor dan buram, tapi masih bisa memantulkan wajah seseorang dengan jelas. Wajah Nindi berubah pucat saat berkali-kali dia memperhatikan, sama sekali memang tak ada pantulan dari wajah Selin. Justru yang dilihat Nindi saat itu adalah wajah seorang perempuan yang wajahnya rusak dan seperti dipenuhi oleh banyak luka bekas sayatan yang masih mengeluarkan darah segar. Nindi bahkan bisa melihat kalau sosok wajah wanita itu malah justru menyeringai padanya dengan penampakan giginya yang tajam bergerigi, membuat Nindi jadi ketakutan. Nindi pun segera menjauh dari meja rias itu. Bau anjir darah yang keluar dari tubuh perempuan itu membuatnya tidak tahan. Tepat ketika Nindi melihat Selin mulai memainkan ujung rambutnya dengan ekspresi mata kosong, saat itulah dia sadar kalau ada yang tidak beres dengan Selin. Nindi pun mencoba memakai bahasa kalbu untuk memanggil Nyai Nimas Ayu dengan bermaksud ingin meminta bantuan, namun berkali-kali dia coba memanggil Hodam pendampingnya itu tak kunjung muncul. Gawat, kayaknya ada sesuatu deh yang salah dengan rumah ini, gumam Nindi dengan rasa khawatir yang mulai terlihat di wajah cantiknya. Untuk beberapa saat, Nindi tercenung. Kepalanya berpikir keras mencoba mencerna tentang apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Namun, tiba-tiba saja Nindi dikagetkan oleh suara cekikikan perempuan dari arah belakang mereka. Dan saat Nindi memalingkan wajah, ia langsung berseru, "Selin!" seru Nindi. Ya, di belakang Nindi tampak Selin yang sedang tertawa cekikikan. Suaranya mirip sekali dengan suara sosok kuntilanak. Kedua bola matanya pun berubah menjadi warna putih semua hingga terlihat sangat menakutkan. Gawat, kenapa tuh anak bisa sampai kesurupan sih? Rutuk Nindi. Sampai akhirnya Nindi melihat kalau Selin memakai rambut palsu yang tadi dia lihat tergantung di atas meja rias. Gadis itu pun jadi curiga. Jangan-jangan rambut palsu itulah penyebab Selin kesurupan sosok wanita yang wajahnya penuh dengan luka sayatan tersebut. Sebagai gadis yang bermental baja dan pantang menyerah, Nindi bertekad untuk mencari tahu asal-usul dari rambut palsu tersebut. Nindi pun segera duduk bersila, lalu memejamkan matanya, tapi mulutnya tak putus-putus membaca zikir, memohon petunjuk dari Sang Maha Kuasa. Tiba-tiba saja, sebuah benda mirip lorong waktu berputar-putar tepat di hadapan gadis itu. Lorong waktu tersebut mendadak terbuka, kemudian menyedot tubuh Nindi hingga membuatnya ikut masuk ke dalamnya. Nindi pun akhirnya diberikan gambaran tentang peristiwa 40 tahun silam. Bandung, Jawa Barat, tahun 1984. Dalam penglihatan masa lalunya, Nindi melihat ada seorang gadis cantik berambut panjang sepinggang tiba-tiba dibunuh oleh seorang perempuan yang menuduhnya sudah merebut suaminya. Punggungnya ditusuk oleh gunting dan dihujamkan dengan kuat sehingga menembus jantungnya. Gadis itu pun tewas seketika dengan bersimbah darah tanpa sempat melakukan perlawanan.
Tepat sampai di situ, sang perempuan itu mencabut paksa gunting yang tadi merenggut nyawa gadis itu. Kemudian, seperti orang yang kesetanan, dia langsung merusak wajah gadis tersebut dengan menusuk-nusukkan gunting tersebut ke area wajah hingga wajahnya penuh luka baret. Setelah gadis itu tewas, rambut panjangnya mencapai sepinggang juga dipotong dengan paksa, lalu ia tinggalkan begitu saja. Gadis yang ternyata bernama Cici itu pun tewas mengenaskan. Tak lama kemudian, seorang nenek-nenek datang. Dia adalah Mak Noh. Nenek gadis itu, dia pun berteriak histeris ketika mendapati cucunya yang tewas mengenaskan ditemukan warga di pematang sawah. Mak Noh menolak untuk menguburkan jasad sang cucu. Dia juga mengambil rambut panjang cucunya yang sudah dipotong paksa oleh pembunuhnya. Lalu ia bawa ke seorang dukun. "Aku ingin kamu bantu membalaskan dendam atas kematian cucuku ini, Barna," ucap Mak Noh dengan air mata berlinang kepada Aba Barna, dukun kenalannya. Aba Barna manggut-manggut. Lalu ia membacakan mantra dan menebar kemenyan yang sudah dibakar di atas jasad dan potongan rambut panjang milik mendiang gadis yang bernama Cici itu. Rupanya jasad Cici bukannya dikebumikan dengan layak oleh Mak Noh sang nenek, tapi malah ingin dirasuki jin agar bisa hidup kembali dan membalaskan dendamnya. Sosok Cici akhirnya berhasil membalaskan dendam kepada Bukarsi yang sudah membunuhnya. Bukarsi ditemukan tewas mengenaskan dengan kepala pecah di kamarnya. Rupanya Bukarsi terbakar cemburu saat ia tahu Pajaka, mantan suaminya, diketahui ingin menikah dengan Cici, cucu dari Mano. Padahal saat itu Bukarsi sudah resmi bercerai dengan Pajaka. Bukarsi yang 1 tahun lalu diceraikan oleh Pajaka akibat kedapatan berselingkuh dengan pemuda dari desa sebelah. Geram karena tak mendapatkan harta gonogini dari Pajaka yang dikenal sebagai juragan tanah tersebut. Itulah sebabnya dia melampiaskan kekecewaannya kepada Cici yang tidak tahu apa-apa. Pajaka merasa terpukul dengan kematian Cici, calon istrinya yang tragis. Akhirnya ia sakit-sakitan. Rencana pernikahan keduanya yang hanya tinggal hitungan hari terpaksa gagal dilaksanakan akibat tewasnya Cici. Mak Noh yang merasa iba lalu memberikan rambut mendiang Cici yang sempat dipotong oleh Bukarsi kepada Pajaka sebagai kenangan terakhir untuk laki-laki itu. Rambut panjang yang sudah dibentuk seperti rambut palsu yang juga sudah dimantrai oleh Aba Barna dan ditebari kemenyan itu akhirnya dijadikan pajangan oleh Pajaka sampai akhirnya dia meninggal dunia. Tapi entah kenapa, jasad Cici yang sudah dimasuki sosok jin perempuan berwujud sosok nenek-nenek sinden merasa betah untuk terus tinggal di rumah Pajaka. Setelah beliau meninggal, dia tinggal di kaca kuno milik Pajaka. Rambut palsu itu sendiri sudah diisi oleh sosok Cici yang masih belum terima dengan kematiannya yang tragis. Sayangnya, aura negatif yang dipancarkan oleh dua sosok itu malah ikut mengundang sosok-sosok negatif lain untuk ikut menghuni rumah peninggalan Pajaka tersebut. Salah satunya adalah sosok suster ngesot yang sempat dilihat Nindi dan Selin ketika hendak memasuki rumah itu. Dan tiba-tiba lorong waktu yang tadi sempat membawa Nindi ke peristiwa 40 tahun silam itu berputar-putar dan membawanya kembali ke masa sekarang. Kini Nindi faham kalau Pajaka adalah kakek dari Meta. Rupanya rumah mendiang Pajaka tersebut sudah dibiarkan kosong selama hampir 40 tahun pasca meninggalnya Pajaka, karena tidak ada orang atau anggota keluarganya yang tahan menempati rumah itu. Sepertinya kedua sosok yang menakutkan itulah yang menjadi biang keladinya. Nindi yang masih kaget dengan Selin yang sepertinya sudah dirasuki sosok perempuan yang ada di dalam rambut palsu tadi segera mengambil sikap waspada. "Aku sudah tahu siapa kamu dan masa lalu kamu. Udah, sekarang keluar kamu dari tubuh gadis ini, Cici," perintah Nindi. Akan tetapi hanya suara cekikikan yang keluar dari mulut Selin yang kini masih dirasuki. "Ih,
Gak ada kerjaan banget sih kamu merasuki orang yang gak ganggu. Kali ini Nindi kembali memerintah dengan setengah berteriak. Namun gertakannya itu tidak membuat sosok perempuan yang memasuki tubuh Selin bergeming. Dia malah semakin menjadi-jadi hingga membuat Selin jadi terus-terusan memainkan rambutnya sambil bersenandung. Nindi untuk beberapa saat terdiam. Itu senandungnya kok mirip sama Kawih yang suka dinyanyiin para sinden ya? Jangan-jangan sosok yang merasuki tubuh Selin ini dulunya sinden. Wah gila, kok bisa-bisanya tuh anak dimasuki sama dua sosok sekaligus? Gumamnya dalam hati sambil menepok jidat. Nindi sedang memutar otak bagaimana caranya agar dia bisa mengeluarkan sosok perempuan itu dari tubuh Selin tanpa harus menyakiti sahabatnya itu. Kamu mau keluar nggak dari tubuh Selin? Kalau enggak, akan aku bakar kamu, ancam Nindi dengan wajah garang. Namun sosok perempuan yang tadi merasuki Selin bukannya takut, malah semakin kencang tertawa cekikikan. Suaranya bergema di seantero kamar itu hingga memekakan telinga Nindi. Dan tanpa ia berdua sadari, dari telinga dan hidung gadis indigo itu tiba-tiba mulai mengeluarkan darah segar. Nindi mencoba sekuat tenaga untuk melawan energi negatif dan gelap yang kini mencoba menyerang pertahanannya. Dia nantangin nih, wajib diajar juga ini mah, biar makhluk rendahan itu tahu rasa, sungut Nindi yang memang kalau bicara suka ceplas-ceplos dan tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Nindi lalu mengambil segenggam garam kasar yang barusan ia keluarkan dari dalam tas lempangnya. Ia bacakan surat-surat ruqyah dan digenggam dengan erat seraya memohon pertolongan kepada Tuhan. Dia tak bisa begitu saja melemparkan garam tersebut ke arah Selin. Tak sampai di situ saja, dia takut sukma Selin keburu dibawa oleh sosok perempuan itu. Nindi langsung merogoh saku celana jeansnya untuk mengambil tasbih pemberian Bu Cahaya ibunya. Konon tasbihnya ini terbuat dari batang pohon tanaman Dewan Daru yang dipercaya masyarakat Sunda bisa membuat takut para jin jahat dan sejenisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sehabis membaca basmalah, Nindi langsung melemparkan tasbih tersebut ke arah kepala Selin yang masih dirasuki. Terdengar pekik kesakitan dari makhluk itu dari dalam tubuh Selin karena suaranya yang keluar bukanlah suara Selin. Ini balasan karena kamu tadi udah bikin telinga dan hidungku berdarah. Terima ini. Nindi kembali melemparkan tasbih kedua yang ia ambil dari dalam tas lembangnya. Tasbih yang kedua ini adalah kenang-kenangan dari kakeknya. Bedanya, tasbihnya ini terbuat dari kayu kaboa asal hutan Sanjang yang juga merupakan salah satu senjata yang ditakuti oleh para makhluk astral. Nindi mengarahkan tasbih kedua tersebut ke arah badan Selin. Kembali peki kesakitan untuk kedua kalinya terdengar dari sosok yang diduga dulunya adalah seorang sinde tersebut. Ketika makhluk itu masih terus terpeki kesakitan, Nindi tidak ingin membuang waktu. Dengan gerakan lincah, gadis itu segera meloncat ke belakang tubuh Selin lalu menempelkan tangan kanannya ke punggung Selin sementara tangan kirinya memegang ubun-ubun Selin. Nindi membacakan surah-surah ruqyah yang pernah dipelajarinya dulu dari sang kakek. Rasain kamu nenek peot, solo sendiri. Kenapa bandel dari tadi aku suruh keluar dari tubuh Selin malah asik ketawa cekikikan, sungut Nindi dengan wajah sebal ke arah Selin. Rupanya ketika sosok perempuan itu terpeki kesakitan akibat lemparan tasbih dari Nindi, dia sempat melihat samar-samar jika sosok asli perempuan itu adalah seorang nenek-nenek. Makanya Nindi berani bilang nenek peot kepada sosok yang merasuki Selin. Akan tetapi Nindi sepertinya agak kewalahan untuk menarik paksa sosok tersebut lewat punggung Selin. Sepertinya Nindi belum berpengalaman untuk urusan tarik-menarik sosok tak kasat mata yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Kenapa cu? Susah ya ngeluarin nenek dari tubuh gadis ini? Kasihan. Ledik suara sosok yang berada di dalam tubuh Selin, dan kali ini yang keluar adalah suara seorang nenek-nenek yang tertawa mengejek Nindi. Nindi yang diejek pun mulai menjadi naik darah. Dia tidak terima jika dirinya dijadikan bahan lelucon sosok makhluk tak kasat mata yang derajatnya jauh di bawah manusia.
Diam kamu nenek peot. Suara ketawamu aja sama sekali nggak enak didengar. Sumbang tahu, kayak suara kaleng kosong dipukulin. Ledek Nindi membalas ledekan sosok nenek-nenek itu di luar dugaan. Usaha Nindi berhasil membuat sosok nenek-nenek itu jadi berhenti menertawakannya. Dalam hatinya, Nindi bergumam, "Alhamdulillah, syukurlah nenek peot ini akhirnya mingkem juga. Mudah-mudahan aku bisa ngeluarinnya dari tubuh Selin," gumam Nindi penuh harap. Nindi terus fokus membacakan ayat-ayat rukiah dengan tangan kanannya menempel di punggung Selin hingga pada suatu kesempatan usahanya itu mulai membuahkan hasil. Bagian kepala dari sosok nenek-nenek sinden itu sudah berhasil dia tarik sedikit, namun tenaga Nindi masih belum bisa maksimal menarik keseluruhan sosok halus nenek tersebut. Keringat dingin mulai mengucur membasahi tubuhnya. Energi murninya mulai terkuras sedikit demi sedikit, sementara sosok nenek-nenek itu tak kunjung berhasil ia keluarkan dari punggung Selin. Celaka kalau begini terus, energi murniku akan makin banyak yang tersedot dan nenek peot ini malah makin kuat. Gerutu Nindi, kecemasan mulai terpahat di wajah cantiknya. Sudahlah cu, jangan so hebat. Kamu ini masih belum bisa mengalahkan aku. Sana, lebih baik kamu pulang, cuci kaki lalu tidur. Biarkan saja gadis ini di sini menjadi temanku. Terdengar suara sosok nenek-nenek itu kembali meledek dan meremehkan kemampuan Nindi. Sampai akhirnya sebuah suara yang sangat dikenal Nindi tiba-tiba saja terdengar membentak sosok nenek-nenek yang masih bersemayam di dalam tubuh Selin. Dasar kau nenek-nenek bau tanah, bukannya tobat, malah masih saja suka berbuat jahat. Biar aku saja yang memberikan dia pelajaran. Nindi, seru suara sosok perempuan yang baru datang itu, yang tanpa menunggu jawaban dari Nindi langsung melesat terbang menuju ke atas ubun-ubun Selin. Ini Mas Ayu, seru Nindi hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ya, kini di hadapannya sudah berdiri seorang perempuan berpakaian ala adat Bali dengan ciri khas ada sekuntum bunga Kamboja menyelip di telinganya. Minggir Nindi, biarkan nenek peot yang keras kepala ini aku habisi sekalian, ucapnya ini Mas Ayu yang sepertinya ikutan geram karena tadi lewat telepati Nindi sempat bercerita kalau sosok nenek-nenek itu sudah berkali-kali meledeknya. Nindi langsung menyingkir, membiarkan ini Mas Ayu membantunya. Nindi yang lelah akibat terlalu banyak terkuras energinya sengaja menenggak sebotol air minum mineral yang dibawanya, lalu ia menenggaknya sampai habis. Sementara itu, hanya dalam satu kali lompatan, Nyai Nimas Ayu sudah berdiri kayang tepat di atas ubun-ubun kepala Selin. Telunjuk tangan kanannya diarahkan tepat ke ubun-ubun kepala Selin. Kemudian ia membuat gerakan berputar-putar seperti sedang memutarkan gasing. Tiba-tiba saja asap keluar mengepul dari ubun-ubun kepala Selin. Lalu terlihat ada bayangan halus yang sedikit demi sedikit mulai keluar, diiringi dengan suara teriak sakitan dari sosok nenek-nenek itu yang sepertinya tetap menolak untuk keluar dari tubuh Selin. Keluar kau. Apa kau tidak sadar, semakin lama sosokmu berada di dalam tubuh gadis ini, dia akan makin tersiksa dirasuki oleh sosok busukmu itu, bentaknya ini Mas Ayu. Hajar aja Nyai, tuman, biar berkurang satu sosok sampah di rumah tua ini, teriak Nindi mencoba menghasutnya ini Mas Ayu. Ampun, ampun, tolong jangan bunuh aku. Bukan salahku bisa masuk ke dalam tubuh gadis ini. Auranya begitu wangi. Dia juga sudah berani memakai rambut palsu yang terbuat dari rambut anakku yang sudah lama meninggal. Terdengar suara sosok nenek-nenek itu memohon kepada Nyai Nimas Ayu agar jangan sampai dihabisi. Cepat keluar, bentaknya ini Mas Ayu dengan suara keras. Aku sudah betah berada di dalam tubuh gadis ini. Tolong, jangan keluarkan aku, saut sosok nenek-nenek itu dengan suara bergetar seperti ketakutan. Baik, bila itu memang maumu, Nyai Nimas Ayu yang sudah habis kesabarannya sedari tadi mencoba membujuk sosok nenek tua itu. Akhirnya ia menarik paksa sosoknya dari tubuh Selin.
dalam satu tarikan. Dengan energi yang tersalur sepenuhnya ke arah telunjuk tangan kanannya, sosok nenek-nenek itu pun akhirnya berhasil ditarik keluar oleh Nyai Nimas Ayu. Saat itulah tubuh Selin pun ambruk. Ya, Selin pingsan. Nyai Nimas Ayu yang sudah menduga jika Selin akan pingsan dengan sigap segera menyambut tubuh Selin agar jangan sampai jatuh terbanting ke lantai. Kalau tidak, hal itu akan membuat Selin terjatuh dengan kepala pecah kalau dibiarkan. Akan tetapi, kelengan dari Nyai Nimas Ayu itu justru dimanfaatkan oleh sosok nenek-nenek itu untuk kabur. Di spontan hendak terbang menembus tembok yang ada di depannya. Untunglah Nindi sempat melihat gadis itu langsung menghadangnya. Mau kabur kemana kamu, nenek peot? Tanya Nindi sambil berkacak pinggang. Jangan halangi aku, bocah bau kencur, bentak sosok nenek-nenek sinden itu. Sebelum kabur, rasain dulu nih semburan garam kasar ya, Nek. Sekali aja, kata Nindi dengan nada bicara sengaja mengejek sosok itu, sering menunjuk ke arah segenggam garam kasar yang kini sudah berada di telapak tangan kanannya. Sosok nenek-nenek itu langsung beringsut mundur, sedikit gentar karena tahu jika garam kasar yang berada di dalam genggaman tangan Nindi itu sudah dibacakan ayat kursi dan surat-surat lain dalam Al-Quran yang sangat ditakutinya. Sial, aku jadi gagal kabur gara-gara bocah ingusan ini, sungut sosok nenek-nenek itu dalam hatinya. Nindi segera melemparkan garam kasar yang berada dalam genggaman tangannya itu ke arah tubuh sosok nenek-nenek yang tadi sudah keluar dari tubuh Selin. Suara lolongan kesakitan langsung terdengar menggigitkan bulu kuduk. Dan sampai di situ, Nindi juga melemparkan tasbih batang Dewan Daru miliknya ke arah wajah sosok itu. Kemudian terdengar suara ledakan kecil, efeknya sungguh mengerikan. Tubuh sosok nenek itu pun meledak dan pecah berkeping-keping seperti sebuah benda yang hancur terkena petasan. Selin yang kini sudah tersadar segera menghampiri Nindi dan Nyai Nimas Ayu untuk menyampaikan rasa terima kasihnya. Selin yang masih lemas akhirnya tersadar kalau dia dirasuki gara-gara tadi ia memakai rambut palsu yang tergantung di atas meja rias. Selin segera melepaskan rambut palsu itu dari kepalanya. Kenapa tadi aku mau-maunya sih pakai rambut palsu ini ya? Sungut Selin seraya melemparkan rambut palsu tersebut ke atas meja rias. Nindi yang tahu sejarah dari rambut palsu itu segera menegur sang sahabat. Pelan-pelan atuh Selin, nanti penghuninya ngamuk mah bisa repot, tegur Nindi. Ya, apalagi Nindi juga sudah mulai kelelahan karena energi murninya banyak tersedot saat pertarungan tadi. Nindi ingin segera beristirahat untuk memulihkan kembali tenaganya, dan dugaan Nindi ternyata benar. Sosok Cici yang tidak terima tiba-tiba saja muncul di depan Selin dengan wajahnya yang rusak dipenuhi luka. Tatapan matanya dingin memandang ke arah Selin. Lancang sekali kau, ucap sosok Cici. Selin yang sudah bisa menguasai dirinya kini ingin ikut memberi pelajaran kepada sosok itu. Selin yang sebagai indigo memiliki kemampuan memanipulasi pikiran dan tubuh lawannya perlahan membacakan surat-surat pemagaran. Dia kapok kalau sampai harus dirasuki kembali oleh sosok makhluk tak kasat mata. Lalu gadis itu memejamkan matanya dan mengambil sikap seperti orang yang sedang bersemedi. Tak lama kemudian, ia membuka mata, menatap lurus ke arah sosok Cici. Tatapan Selin tenang tetapi jauh lebih menusuk, hanya fokus ke sosok yang ada di hadapannya itu. Sosok Cici yang mengira jika Selin akan menyerangnya, spontan terbang ke arah gadis itu dengan maksud hendak mencekik lehernya. Kali ini kau harus mampus di tanganku, ancam sosok Cici dengan seringai menakutkan terukir dari wajahnya. Nindi yang sempat khawatir karena melihat Selin yang hanya diam saja segera memberikan peringatan. Selin, awas, ucap Nindi yang khawatir karena kedua tangan sosok pucat itu hanya dalam jarak sekian detik pasti akan berhasil mencekik Selin. Tapi Selin hanya memasang senyum mengejek ke arah sosok tersebut. Tiba-tiba Selin mengeluarkan suara lirih yang menyerupai bisikan. Cekik lehermu sendiri. Ayo cepat lakukan, kata gadis indigo sepupu dari Miftah tersebut. Kemudian
hal yang di luar nalar pun terjadi. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba saja kedua tangan pucat sosok Cici yang tadi sempat hendak mencekik leher Selin tiba-tiba saja berbalik hendak mencekik leher sendiri. Akibatnya sosok Cici pun jadi kelimpungan. Susah payah sosok itu mencoba melepaskan diri dari cekikan kedua tangannya sendiri. Apa yang sudah kau lakukan, wahai manusia? Bentak sosok Cici dengan suara serak. Apa kamu mau aku buat bentur-benturkan kepalamu sendiri ke tembok sampai kiamat? Hah? Gertak Selin. Nindi yang sudah sangat kesal justru malah mendukung usulan dari sahabatnya itu. Setuju Sel, biar sosok cewek buruk rupa ini cepat mati, kata Nindi. Selin kembali mengarahkan pandangannya ke arah sosok Cici. Kali ini kamu akan terus membentur-benturkan kepalamu sendiri ke tembok kecuali engkau tinggalkan tempat ini selama-lamanya, ancam Selin dengan wajah serius. Sosok Cici yang sepertinya trauma jika harus dibuat menyakiti dirinya sendiri, wajahnya yang pucat langsung berubah semakin pucat. Baik, aku akan pergi, tapi aku ingin pergi dengan tenang. Tolong kuburkan jasadku yang sudah menjadi tulang belulang, satukan dengan rambut panjangku ini, sautnya. Singkat cerita, Selin pun menyanggupi persyaratan yang diajukan oleh sosok Cici. Saat Nindi menceritakan kisah tragis sosok tersebut semasa hidupnya, Selin ikut menjadi prihatin. Dia lalu mengajak Nindi untuk menemui keluarga Meta besok untuk membahas masalah ini. Malam itu, akhirnya mereka berdua pun bisa beristirahat dengan tenang di rumah tua peninggalan kakek Meta. Pagi baru saja menjelang, Selin dan Nindi sudah berada di rumah Bu Titin. Baru saja melangkahkan kaki ke depan pintu, keduanya dikagetkan oleh suara teriakan histeris seorang perempuan. Itu kok kayak suara Meta ya, gumam Selin. Gadis itu pun bergegas masuk diikuti oleh Nindi yang ada di belakangnya. Dugaan Selin tidak meleset, dia melihat Meta sedang berteriak histeris sambil dipegangi oleh Bu Titin dan para kerabatnya. Seisi kamar pengantin yang sudah dihias terlihat acak-acakan seperti kapal pecah. Selin dan Nindi kaget. Kenapa rambut palsu yang kemarin sempat membuat Selin kerasukan kini justru dipakai oleh Meta dengan mata betinnya. Selin dan Nindi bisa melihat kalau sosok Cici kali ini malah masuk ke dalam tubuh calon mempelai perempuan itu. Kenapa kamu malah masuk ke dalam tubuh gadis ini? Bukannya tadi malam kamu sudah janji akan pergi? Selin sengaja bertelepati dengan sosok Cici memakai bahasa batin agar tidak menambah kegaduhan di tempat itu. Ya, Selin tidak mau kalau keluarga calon mempelai perempuan itu menganggap mereka aneh atau mengada-ngada kalau sampai tahu dia dan Nindi adalah indigo yang bisa melihat makhluk tak kasat mata, juga bisa berkomunikasi dengan mereka. Meta yang dirasuki sosok Cici tersebut tiba-tiba menangis sesenggukan. Aku sedih. Kenapa dulu aku gagal menikah dengan Kang Jaka? Gara-gara aku dibunuh Karsi, kata sosok Cici. Nindi yang juga bisa merasakan seperti apa perasaan sosok Cici mencoba membujuknya. Cici, semua yang sudah terjadi jangan disesali lagi. Semuanya sudah takdir dari Allah. Pergilah dengan tenang ya. Kami akan terus mengirimkan doa buat Teteh, bujuk Nindi perlahan. Nindi dan Selin bisa melihat sosok Cici keluar dari tubuh Meta, lalu Meta pun jatuh pingsan. Selin meminta kepada Bu Titin untuk segera melepaskan rambut palsu milik mendiang Cici tersebut dari kepala Meta. Dan setelah Meta siuman, Nindi dan Selin pun bergantian menceritakan tentang pengalaman mereka menginap di rumah kakek Meta. Mereka juga menyampaikan amanat dari sosok Cici yang ingin agar jasadnya yang kini sudah tinggal tulang belulang dikuburkan bersama rambutnya. Pada awalnya Bu Titin kaget. Bagaimana mungkin mereka berdua bisa tahu tentang sejarah kelam kakek Meta yang bernama Pak Jaka dengan Cici calon istrinya. Padahal selama ini cerita tersebut hanya diketahui oleh kalangan keluarga besar saja. Namun Bu Titin yang takut nanti insiden kesurupan gara-gara sosok Cici dan rambut palsu miliknya terulang kembali, setuju untuk menjalankan amanat sosok Cici. Dan singkat cerita,
Pernikahan Meta dan Aldi pun berlangsung dengan meriah dan berjalan lancar. Selin dan Nindi pun akhirnya berpamitan karena memang tugas mereka berdua sudah selesai. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bu Neneng. Ini horor banget ya. Bagaimana wig ya atau rambut palsu itu diambil dari jenazahnya korban pembunuhan, yaitu Cici, yang mana Cici ini terbunuh atau dibunuh oleh mantan istri dari calon suami Cici. Jadi merasa cemburu, langsung dianiaya pada awalnya dan langsung dihabisi nyawanya. Dan di sini ngapain juga sih pakai disimpan ya? Aduh, si Abah pakai disimpan. Kan akhirnya semuanya kena. Untung aja Selin kena. Habis Selin tuh calon mempelai wanitanya, untung aja bisa diselamatkan hingga acara pernikahan bisa selesai dilaksanakan. Seru sekali, apalagi ini adalah pengalaman Nindi dan Selin, dua gadis indigo asal kota Jawa Barat yang selalu seru ya pokoknya, dengan karakter masing-masing. Nindi yang ceplas-ceplos, Selin yang ramah, tapi intinya dua-duanya punya kemampuan lebih ya. Luar biasa. Terima kasih Bu Neneng atas kisah luar biasanya barusan, dan ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya dari Bu Neneng. Dan semoga teman-teman para pecinta penikmat horor terhibur dengan kisah barusan, terutama para subscriber dari channel Ilo Extreme. Silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu share ya link videonya ini ke teman-temannya yang lain ataupun saudara-saudaranya agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi kisahnya belum dibawakan, harap bersabar ya, karena memang harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar nantinya bisa dinikmati oleh teman-teman yang lain. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.